di usaha saya adalah penilaian ibu saya rasanya. Oh, Kalau gitu. kata ibu saya enak, udah saya sikat. Pasti enak gitu. Pasti enak gitu. Tolak ukurnya ibu ya? Ibu saya saat itu. Kalau punya karyawan itu pas kapan berarti? Udah berapa tahun tuh? Oke. Nah ini berarti kan Akang intinya sendiri dulu kan? Iya, iya. Ya kan? Nggak Iya. langsung gede dong maksudnya. Betul. Tadi kan Akang juga produksi sendirian dulu sampai jam 1 jam 2. Betul. Oke, jadi Kang, boleh tahu nggak offset tertinggi berapa Kang? adalah gitu. Bisa untuk memperbaiki kehidupan lah biar lebih layak aja untuk anak istri gitu. Cukup. Wah, Cukup luar gitu. biasa. Kalau omset sih nggak terlalu besar, masih UMKM. Cuman agen kita yang paling laris itu setelah berjualan Nabesco sekian tahun bisa kembali mobil. Agen ya, bukan Agen. saya. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama saya Aldi Depeng. Tentu di mana lain kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet Asli Karawang. Oke, luar biasa. Gimana kabarnya Binet Lovers dimanapun kamu berada? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan selalu berbahagia untuk menjalani hari-hari luar biasa. Hari ini spesial karena saya didatengin oleh seseorang CEO ya, asli Karawang yang sangat luar biasa, menginspirasi. Langsung aja ini dia, kita sambut Kang Asep Jamil. Kang, terima kasih. Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baru jumpa lagi. Iya. Sekian lama. Setelah sekian lama, waktunya padat banget nih. Dari awal bulan sampai akhir bulan ini. Ya, qadarullah ada beberapa kondisi lah gitu terjadi. Gitu. Iya. Thank you Kang, udah menyempatkan Siap, sama-sama, waktunya Ali. datang ke Bineto. Siap. Kita sharing Wow. ya, berbagi pengalaman buat Binet Lovers, Siap. masyarakat Karawang, luar biasa. Akang ini fokus membangun sebuah brand bernama Nabisco. Nabesco. Nabesco atau Nabisco? Nabesco. Nabesco Iya. ya. Nabesco ini adalah sebuah brand produk jus kurma. Jus kurma. Gitu. Wah, luar biasa nih. Kita sudah bisa melihat di depan kita ini. Dia original, Akang asli Karawang berarti ya? Asli Karawang. Original dari Karawang dia. Nabesco Dari ini. Karawang, 100% Karawang. Mantap, luar biasa. Gimana Kang? Coba boleh dong. Seperti biasa, mungkin Akang bisa ceritain dulu awal perjalanan karir Akang, ya. Gimana sih sebelum Nabesco ini literally dari backgroundnya Akang nih. Oke. Sebelum ke Nabesco sampai memutuskan bikin brand Nabesco. Oke, siap. Boleh Panjang dong. dong ya, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong, Oke. kita pengen tahu. Dari saya Gimana? lahir, nggak usah. Panjangan Panjang kayaknya ya? kalau itu. Oke ya. Dari yang berhubungan aja lah ya. Boleh. Oke, titik saya mulai berusaha itu di tahun 2016 kan. Ya, jadi Oke. saya saat itu pulang kuliah dari Jogja, kemudian ke Karawang dengan membawa ijazah dan kebanggaan ya gitu ya. Niatnya cari kerja, wah nyari kerja nih di kota industri ya. Ya. Oh ternyata tidak semudah itu Ferguson katanya. Akhirnya setahun lebih nganggur gitu, memutus untuk usaha, merintis usaha ya, semuanya memang sebagian besar usaha itu berkaitan minuman Kang. Ada Thai tea, ada es coklat, dan awal titik ketemu Nabesco ini gitu di 2018. Saat itu saya memutuskan untuk beralih profesi ya, yang tadinya kita cuman jualan di depan rumah. Coba deh ingin lebih bermanfaat, akhirnya saya memutuskan untuk mengajar jadi guru kimia SMA. Oke, Ya, 2018 ya, itu di salah satu SMA swasta di Karawang. Oke. Sampai saya resign itu di awal Covid 2020 tuh. Udah mulai resign karena memang pengen fokus ke Nabesco ini. Udah mulai ini cukup banyak orderan gitu. Di sana juga kan jadwal full time ngajar. Dirasa nggak bisa nih, harus dua kaki gitu ya, fokus ke salah satu, dan bismillah saya yakin bisa mengembangkan ini gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan gitu.
Nah, Oke. di 2 tahun itu Kang, 2 tahun perjalanan saya menjadi guru, ini salah satu momen di mana saya menemukan abesku ini, jus kurma ini. Ya, Oke. gitu. Jadi meskipun saya mengajar full time dari jam 6 sampai jam 4 gitu, tapi karena mungkin dari dulu saya punya hobi untuk berdagang gitu, berjualan, selalu mencari sampingan. Ya, Oke. mulai dari dulu jualan cupang Kang. Oh dulu ya. Jualan cupang ya gitu. Ini masih beriringan sama si Nabesku ini. Masih jualan Oke. cupang, kemudian saya jual ke anak-anak SMA, ke murid saya, Iya, ke teman-teman guru sama akuarium tuh dipaketin. Oke. Iya, jadi cupang sama akuarium 25.000 jual. Nah, begonya saya itu udah karena kan di sekolah tuh terbatas ya, Iya. gitu. Marketnya cuman SMA doang. Iya, iya. Udah punya semua nih, otomatis usaha saya collab dong. Ini jual kemana lagi? Iya, Ya, iya, teman-teman udah punya. Murid-murid semua rata-rata udah punya, kemudian ya udahlah kita ganti lagi. Marketnya kan itu Itu aja gitu ya. iya gitu. Mau Oh, ekspansinya ganti. juga Iya. bingung ya. Ganti lagi lah, udah mulai dari cupang, kemudian buat martabak di rumah dibawa ke kantin sekolah, kemudian Oke. nggak lama juga itu kemudian saya ketemulah supplier kurma yang murah. Oke. Nah, jadi saya dulu jualan kurma, buah kurmanya dulu nih. Buah kurmanya Iya, dulu jualan. iya betul. Jadi Masih di lingkup sekolah juga di ya? sekolah. Oke. Jadi sekolah ada. Jadi ganti produk ya? Ganti produk Dengan aja. market yang sama tapi ganti produk ya? market itu aja Ya, benar. tapi bagus, luar biasa. Oke, terus Ya, ya namanya usaha sendiri kan enak mau ganti-ganti ya Iya, gitu. iya. Bebas nggak harus ngurusin perizinan dan sebagainya Iya, gitu. iya, iya. Jualan buah kurma tuh masuk ke sekolah di program parcel tuh gitu. Jadi Program ada parcel. berapa ratus kilo masuk ke sekolah, kemudian orang tua siswa juga pada order ke saya karena saya nawarin nih Pak Bu gitu mungkin di masjidnya ada yang butuh gitu Iya, ya. Saya iya. ada kurma ya harganya nggak bisa mahal-mahal karena memang untuk jualannya per karton gitu ya. Jadi saya Oke. paling ngambil margin tuh 5%. Saya rasa kok jualan kurma dengan omset yang besar kok kerasanya untungnya kecil ya gitu Untungnya karena kecil, ya. iya jualan kan produknya produk jadi itu ya Iya, dari iya, orang. iya. Mulailah saya melihat ada peluang lain ya gitu setelah kenal dengan guru, dengan orang tua murid, ternyata saat itu booming ada teh tarik yang booming ya. Betul, gitu teh tarik ya. 2018 iya gitu ada Iya, iya, banyak lah ada yang merek-merek abu apa, ada Oishi, ada apa gitu Iya, ya. iya, iya, Itu iya. saya pergi ke tempat A, ada lagi, ke tempat B ada lagi. Ada Mulai lagi. mikir nih otak, ih gila tuh kalau produksi 1000 cup sehari aja dikali untung misal minimal 500 sudah 500.000. 500.000. Berapa kali lipat gaji guru kan Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya termotivasi dari sana itu mulai Oke. nyari-nyari di YouTube nih, ada nggak nih minuman dari kurma? Oh, awalnya berarti inspirasinya dari teh dari tarik sana ya? dulu gitu. Bukan pengen ikutan jualan teh tarik berarti enggak, ya? enggak, karena emang kita Karena emang dari ada kurmanya tadi Iya, akan yang jualan betul. kurma tadi ya. Betul. Oke. Karena emang saya senangnya ya salah satunya kan meriset ya gitu, Ya, membuat ya. produk ya orang kimia lah gitu, otak-atik gitu. Ketemu tuh resep susu kurma di YouTube, banyak Betul. tuh resep susu kurma. Ya, Saya ya. cobain satu-satu, coba jualan, ternyata respon di pasar kurang. Oke. Terutama mungkin dari rasanya, kalau susu kan identiknya amis ya aftertaste-nya gitu. Kemudian orang Indonesia ternyata nggak banyak yang minum susu tuh. Ya. Harganya juga relatif tinggi, Tinggi. karena bahan bakunya pakai susu. Ya. Akhirnya lihat di kompetitor, oh ternyata kenapa sih teh tarik itu bisa dijual murah 5.000 Ya. kan saat itu. Oh dia ternyata komposisinya ini. Akhirnya ada beberapa yang kita ikutin. Salah satunya adalah creamer nabati. Creamer Nah, nabati. jadi jus kurma ini dia bukan susu kurma, jus kurma kurma biasa ditambah dengan air dan sebagainya. Salah satu komposisi yang pentingnya adalah creamer nabati. Gitu. Creamer nabati. Jadi namanya jus kurma creamy. Oh, Nah. jus kurma creamy. Iya, Oke. gitu. Nah, ketemulah sampai sekarang seperti ini ceritanya gitu. Luar biasa. Oke, berarti mulai dari 2016 Berusahanya. berusahanya ya. Gagal ganti Nah, profesi. itu gitu. waktu 2016 itu tadi belum ceritain itu usaha apa aja? Waduh, usaha. Awalnya tuh, Bang. Iya. Belum ke F&B, belum ke produk minuman ya, belum ya? Udah. Oh, udah 2016 itu. Jadi di 2016 kan dulu saya masih di Jogja itu ada salah satu produk yang rame, es coklat. Es Nah, coklat. kan zaman-zaman banyaknya es coklat ya gitu. Oh, Ada- berarti pas zaman kuliah udah mulai tertarik Udah gitu. tertarik, Karena ya. emang sambil dulu nunggu untuk wisuda, sambil Iya, Qadarullah dulu udah nikah nih, kuliah nih di sana, nikah, ketemu iya. jodoh di Jogja juga. Jogja.
Akhirnya untuk menambah penghasilan ya jualan lagi, bikin dorayaki lah, apalah di sana gitu. Ya tetap di makanan aja karena emang salah satu hobi saya ya masak gitu. Kalau ngeriset bahan-bahan kimia kan nggak bisa nih di rumah. Apa yang bisa diriset ya produk makanan itu. Makanan ya. Iya gitu. Akhirnya ya jualan di inginnya ide yang ada di kota besar itu dibawa ke sini ya, biar rame ya, belum ada di sini. Oh ternyata sayanya tidak seindah itu. Saya tinggal di Lemah Abang Wadas ya, di kampung tuh. Jadi rumah saya itu pinggir jalan besar tapi jalan cepat, belakang rumah sama seberang rumah itu udah area-area sawah. Nah, jadi ternyata kalau saya sekarang belajar di sana marketnya nggak tepat tuh. Ya karena nggak ada market, jualan di sana paling sehari omset itu 30.000, 20.000, 50.000, itu pun saudara yang beli gitu. Paling rame omset itu sehari 500.000, itu karena di samping rumah ada yang hajatan. Ada yang hajatan tuh. Itu pun satu kali itu nggak tiap hari hajatan kan. Hajatan kan. Ya akhirnya udahlah, dirasa kayaknya nggak cukup nih sehari omset segitu, kan keuntungannya berapa nih? Paling keuntungan 10.000, untung makan masih numpang di orang tua saat itu. Makan masih numpang, tinggal masih numpang gitu sama istri gitu. Akhirnya ada peluang untuk jadi guru. Udahlah, kita ini dulu, berdamai dulu dengan diri gitu, perbaiki dulu ekonomi pribadi. Udah ngajar dulu aja. Akhirnya bertahan tuh 2 tahun. Cuman karena gatal udah usaha kan, pengen tadi tuh nambah-nambah usaha sampingan. Jadi dulu pas ngajar juga itu udah punya usaha juga di rumah tuh, dari es coklat gagal, tutup, ganti hype-nya ke Thai tea. Betul. Jualan Thai tea juga. Nah, jadi Thai tea itu istri saya yang nunggu, saya kerja. Pulang kerja gantian. Iya, istri istirahat. Iya, meskipun omsetnya nggak jauh dari 30.000, 40.000 lagi. Gitu. Tapi ya udahlah, dijalani aja. Gitu. Akhirnya ketika saya ngajar di saya, banyak peluang yang saya dapatkan, ketemu relasi-relasi gitu ya, banyak ketemu orang tua murid, teman-teman, wawasan baru, networkingnya gitu. Jadi memang bukan hanya sekedar penghasilan, ternyata networkingnya membuat saya bisa tumbuh berkembang sampai sekarang. Itu pengalaman ya, pengalamannya. Gitu. Experience Akang yang membawa sehingga lahirlah brand Nabesku ini. Wah, luar biasa. Dan berarti dideklarasikan berdiri tahun 2019. Ya, karena kan pergantian tuh 2018 saya udah produksi, cuman kan namanya susu kurma. Dirasa nggak bagus di pasar, saya sempat vakum dulu, riset, kemudian dicicipin, dikasih ke keluarga, ke istri, ke orang tua, ke ibu gitu. Saya sih yang paling penting di usaha saya adalah penilaian ibu saya rasanya. Kalau kata ibu saya enak, udah saya sih pasti enak gitu. Pasti enak gitu. Tolak ukurnya ibu ya? Ibu saya saat itu. Makanya berkah nih. Alhamdulillah. Mantap. Oke, akhirnya 2019 sekarang udah berjalan 6 tahun Kang, kurang lebih. Apa tantangan terbesarnya nih Nabesku nih? Banyak kan gitu. Cuman ya memang saya tidak mengkategorikan tantangan itu besar dan kecil. Yang penting tantangan itu bisa saya lewatin. Tapi tetap pasti ada nih di setiap step by stepnya gitu. Contohnya saat saya merintis nih, saya kan tadi bilang berangkat kerja itu jam 6 pagi. Pulang dari sekolah jam 4, itu keluar gerbang jam 4. Kemudian sisa waktu 2 jam sampai maghrib saya gunakan untuk belanja ya, kurma, botol, stiker dan sebagainya. Nyampe rumah pun maghrib. Jadi stick to stick lah kerjanya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu nyampe rumah. Capek, pasti capek. Istirahat dulu sebentar, kemudian produksi itu. Kadang sampai jam 2 malam, jam 1 malam, jam 12 malam gitu. Itu cuma produksi 100 paling, 100 botol, itu pun dibantu istri. Wah, itu udah banyak sih sebetulnya. Ya, tapi ada satu momen gitu ya. Di malam itu saya benar-benar mungkin capek gitu ya. Kan harusnya dimasukin ke freezer itu nunggu dingin ya. Ini agak hangat, udah saya masukin ke freezer. Freezer orang tua saya buat jualan es krim. Nah, saya karena udah capek masukinlah semua. Pagi-pagi dicek, jus kurmanya dingin tapi es krimnya cair. Es krimnya cair ya.
Nah itulah akhirnya aduh gak enak nih sama orang tua, udah numpang kan, udah pinjemin freezer gitu. Produksi juga di dapurnya, kok jualan dia malah rusak gara-gara saya produksi ini. Ya akhirnya ya tantangan itu ya kita lewatin juga, ganti lagi tantangan lain, ada ngurusin karyawan gimana gitu. Ada karyawan yang dia ketika kita berhentikan di rumahnya ternyata buat produk yang sama dan sebagainya karena tahu resepnya. Kemudian ngurusin reseller nih gitu ya. Reseller ya. Iya Ada. gitu. Itu pertama, sorry Kang, Akang punya pertama kali punya karyawan itu pas kapan berarti? Udah berapa tahun tuh? Oke. Nah ini berarti kan Akang bikinnya sendiri dulu kan? Iya. Ya kan? Gak langsung gede dong, maksudnya. Betul. Tadi kan Akang juga produksi sendirian dulu sampai jam 1 jam 2. Betul. Oke, jadi step by stepnya tuh saya produksi sendiri, kemudian penjualan sudah sedikit rame gitu, karena saat itu kan Masih offline itu Kang? offline. Jadi saya nitip ke warung, ke apotek gitu. Kemudian saya ngide, ada tuh banyak dulu program-program agen reseller skincare ya. Skincare merek apa itu tuh dia pakai agen reseller, saya tiru lah. Tuh, yuk yang mau gabung jualan jus kurma gitu, nanti dari kita ada benefit, misalnya kalau tembus penjualan sekian dapat HP gitu. Nah itu lumayan tuh, reward lah ya. Iya, reward tuh ada sekitar 10 orang tuh pertama yang daftar gitu ya. Lumayan langsung. Lumayan gitu. Saya ajak ngumpul, dulu ngumpulnya pun nggak di kafe, nggak di ruangan meeting, di mana itu di salah satu warung yang tutup di Gor Panatayuda. Gor Panatayuda ya? Iya. Ada warung tutup di situ ya? Jadi tempat ada warung tutup nih, udah kita ngumpul di sini aja. Alhamdulillah tuh dari 10 yang daftar mungkin sekitar setengahnya lah, 6 atau 5 gitu yang datang. Itu berjalan tuh, alhamdulillah. Ada yang masih bertahan sampai sekarang juga tuh dari yang awal tuh. Ada yang masih jualan sampai sekarang. Nah itu produksi udah mulai naik nih ya. Karena udah mulai keteteran, saya memutuskan untuk cari karyawan deh. Kita delegasikan tugas kita yang terberat apa sih? Produksi. Produksi delegasikan ke 2 orang karyawan. Saat itu belum gaji bulanan, kita masih harian aja. Dia misal produksi 100, kita ngasih berapa gitu sih. Nah, jadi dari sana 2 orang itu nanti nggak keteteran lagi, nambah lagi gitu. Gitu luar sih. biasa. Dan sekarang ada berapa karyawan Kang? Sekarang sih kalau puncaknya sih dulu di zaman Covid kan gitu, itu bisa sampai 22 karyawan. Cuman ya karena sekarang sudah tidak setinggi Covid permintaannya gitu. Kita hanya sekitar 10 sampai 12 karyawan saat ini. Wah, luar biasa. Masih bisa sustain dan survive nih Nabisku. Mantap, selama 6 tahun ya. Alhamdulillah. Momen tertingginya itu Covid kan. Covid ya? Kita ketemu momen yang Covid pas. malah naik. Malah naik ya? Ingat gak susu beruang langka? Tahu, saya tahu banget itu. Iya kan, karena untuk menjaga imun ya kan, untuk meningkatkan imun. Iya. Nah, susu beruang langka ternyata ada testimoni dari konsumen kita, dari agen atau reseller kita. Wah, pakai Nabisco juga bisa meningkatkan imun nih katanya dari kurmanya. Akhirnya berita itu tersebarlah di Facebook. Ya. Jadi kita dari awal pun nggak pakai sistem marketing gimana, nggak pakai iklan berbayar. Kita udah jualan aja, saya fokus produksi. Agen reseller dia yang iklanin. Tiba-tiba ketika saya buka Facebook, kok banyak produk saya di Facebook. Mantap loh. Nah justru ini tadi mau saya tanyain, strategi marketing apa gitu yang dilakukan. Berarti kan tadi saya sempat notice kalau Akang di awal sempat titipin produk ke apotek, ke warung gitu ya. Dan sampai sebesar ini ternyata gimana? Sekarang justru yang mau saya tanyain, apakah di online juga dikejar gitu ya, di offline? Nah tentunya kita kan berdasarkan biasanya praktik ya Kang ya. Jadi ketika saya masukkan produk itu ke warung dan dirasa ketika konsinyasi itu returnya tinggi nih. Nitip 10 yang balik 8. Lumayan ya. Akhirnya karena expired itu kan. Expired kan, nggak tahan lama. Kayaknya nggak cocok nih sistem seperti ini. Ya tadi ketika saya terapkan sistem agen reseller, ternyata cocok nih ya gitu. Kemudian mereka ya dari mulut ke mulut ya gitu. Jadi saya tuh tugasnya cuma produksi susu kurma, jus kurma, kemudian buat poster-poster aja. Lalu agen reseller yang kirim ke mereka. Lumayan masih agresif geraknya ya. Jadi
di Facebook itu, di marketplace-nya ketika kita ketik jus kurma gitu, atau dulu masih susu kurma pun masih itu. Susu kurma, jus kurma munculnya produk kita. Nah, gitu. Akhirnya orang-orang pada nyari kita, ngehubungin kita, bahkan ada yang momen saat itu jam 12 malam kita masih produksi. Oke, luar biasa. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 2 malam tuh karyawan sampai dikerik-kerik gitu. Dikerokan ya kan? Iya, Masya Allah. Paginya harus masuk lagi jam 6. Paginya masuk lagi. Masya Allah, itu masa-masa perjuangan lah gitu. Ya memang kita potensi pasarnya besar, cuman kesiapan kitanya kan terburu-buru ya gitu, nggak siap secara SOP dan sebagainya. Akhirnya kita belajar ya diperbaikilah itu semua. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini pencapaian terbesar apa nih yang akan raih dari membangun brand, dari perjuangan Akang, atau bahkan sekarang kalau nggak salah ada brand lain juga ya? Masih tetap di minuman kurma. Oh boleh, nggak apa-apa, spill aja Kang. Ya, apa Kang? Kita ada Ngedates by Nabesco. Ngedates ya, by Nabesco. Jadi Ngedates itu ya Kang, boleh tahu nggak offset tertinggi berapa Kang? Ada lah gitu.